Yoloha semuanya, kembali lagi bersama WOM2 di sini. Gua ada dua kabar baik dan satu kabar buruk buat kalian semua. Kabar baik yang pertama adalah gua ada video opening baru buat musim depan nanti. Dan kabar baik keduanya, silakan nonton aja sampai akhir. Kabar buruknya di sini anime yang bakal gua bawain kali ini udah mencapai episode terakhirnya. Jadi mari kita lanjutin episode terakhir ini dengan penuh semangat. Tapi sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya guys, push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Seiken ga Queen no Makensukai episode terakhir. その魔剣で私を殺してほしい。 Teringat dengan ucapan Roselia di masa lalu, dan Celia yang menginjeksinya menggunakan darahnya sendiri, hal itu membuat Leo terbebas dari kondisi kritisnya barusan. Dan berkat kenangannya bersama Roselia, Leo jadi yakin bahwa Dewi Void di hadapannya saat ini bukanlah Roselia. Karena jika keinginan Roselia adalah dimodiarkan menggunakan pedang Dainsleif, mana mungkin pedang itu akan goyah ketika diarahkan padanya. Setelah ditanyai kondisinya, Leo menjawab dirinya udah jauh lebih mendingan ketimbang sebelumnya. Namun ia merasa masih ada yang mengganjal karena ingatannya tentang Roselia telah kembali setelah diinjeksi menggunakan darah yang tadi disedot dan dikembalikan oleh Celia. Setelah 3 prajurit Lochnas meminta tuannya untuk beristirahat dulu, nampak Leo yang meminta Celia untuk merobek gaunnya sedikit untuk ia gunakan sebagai penyambung luka di bagian dadanya. Melihat Tearis Void yang akan segera bangkit, Leo meminta Celia untuk meminjamkan kekuatannya sekali lagi. Namun di saat Leo yang melihat kekuatan sihir Dainsleif yang menipis, ia tetap berniat mencoba mengerahkan kekuatannya, meski itu akan sangat sulit. Rupanya, jiwa-jiwa para kesatria dan warga Third Assault Garden bersedia membantu Leo yang dirasa punya potensi tertinggi untuk mengalahkan Dewi Void yang telah mengekang jiwa mereka di kota itu. Para kesatria dan warga kota pun memohon supaya Leo mau mengabulkan permohonan terakhir mereka yang ingin berjuang bersamanya. Leo pun paham dan mengajak mereka untuk berjuang bersama-sama. Setelah mengcasting sihir pengumpul jiwa Selegira miliknya, seketika itu pula sebuah bola hitam kemerahan muncul dan perlahan mulai menyerap jiwa-jiwa warga kota di sana. Di saat para kesatria yang juga ingin bergabung dengan Selegira milik Leo, namun Leo menghentikannya karena dirinya punya posisi yang lebih pantas untuk mereka semua. Iya, jiwa para kesatria diberikan wadah sementara untuk mereka gunakan. Hal itu sontak membuat mereka semua berterima kasih padanya, karena dengan begitu mereka semua jadi bisa berjuang dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Berhubung Leo yang takkan bisa melakukan apapun karena dirinya yang masih harus menyerap semua jiwa warga kota, Celia pun diminta untuk memimpin para kesatria menghadapi Tearis Void yang akan segera pulih. Dengan kata lain, nyawa Leo saat ini tergantung bisa atau tidaknya Celia menghadapi gempuran malaikat Void beserta dengan semua kroconya. Melihat para Void yang mulai menyerbu dan para kesatria yang juga akan berjuang bersama-sama, hal itu sontak membuat jiwa pejuang dalam diri 3 prajurit Lochnas membara dalam seketika. Sementara itu, nampak Lavinia yang baru selesai menghack kunci motor yang tadi ia temukan. Tapi sebelum berangkat, Arle datang dan meminta untuk dibiarkan untuk ikut serta bersama mereka. Meski sedang terluka, tapi Arle tetap mampu membasmi satu Void yang diam-diam menyerangnya. Melihat keteguhan hati dan semangat yang dimiliki oleh Arle, Sakuya pun meminta Vine dan Regina untuk membiarkannya saja, karena dirinya akan melindungi Arle jika terjadi sesuatu. Vine pun paham dan mengajak mereka semua untuk segera bergegas. Di tengah Celia, 3 prajurit Lochnas dan para kesatria yang sedang menahan gempuran para Void, nampaklah Leo yang masih mengumpulkan jiwa-jiwa warga kota yang jumlahnya ratusan, ribuan, atau bahkan lebih dari itu. Di lain sisi, Vine dan yang lain terlihat dikejar oleh sekumpulan Void yang bersiap menyerang mereka. Vine pun memberitahukan dirinya akan mengambil kontrol kemudi motornya Regina supaya dirinya bisa berkonsentrasi menyerang para Void di batas mereka. Kembali ke Celia yang saat ini lagi mengarahkan para kesatria untuk menggunakan formasi Eselon. Namun karena lengah, dirinya hampir aja terkena serangan seekor Void sebelum akhirnya diselamatkan oleh Amilas dan juga Doll Orc. Celia kemudian baru menyadari gaun ratu vampir yang ia kenakan telah menguras banyak sekali tenaganya.
Namun meski begitu, ia tetap akan berjuang supaya insiden 6 tahun yang lalu tidak terulang kembali. Apalagi Leo juga telah mempercayainya, oleh karena itulah ia akan melindungi Leo dengan segenap kekuatannya. Mendengar hal tersebut, sontak Doll Orc dan para prajurit Loch Ness lainnya pun langsung bersemangat untuk melindungi tuan dan nona mereka. Sementara itu, di tengah Leo yang masih mengumpulkan jiwa-jiwa di sana, nampak Thearis Void yang bersiap mengerahkan ultinya sekali lagi. Leo pun meminta mereka semua untuk segera menyingkir supaya tidak terkena ultinya si Thearis Void. Lalu yang terjadi? Untungnya, ulti hujan meteor barusan berhasil dihindari oleh mereka semua. Leo pun kembali mengumpulkan jiwa yang dirasa tinggal sedikit lagi akan selesai. Sedangkan di posisi Vine dan lainnya, terlihat mereka yang hampir sampai di lokasi. Mereka yang mengkhawatirkan Celia dan Leo pun meyakinkan diri bahwa keduanya pasti akan baik-baik aja. Namun yang tidak mereka ketahui, kedua rekan mereka saat inilah yang sedang menghadapi sosok Dewi Void tersebut. Arlia merasa masih ada waktu pun memutuskan untuk menyimpan tenaganya. Namun setelah mereka melompati jalanan yang terputus, seonggok malaikat Void datang dan bersiap untuk menyerang mereka semua. Meski Regina mencoba menyerangnya, namun jelas itu semua sia-sia. Hingga yang terjadi. Singkat cerita, setelah banyak sekali perjuangan melawan segerombolan Void, pada akhirnya semua jiwa warga kota berhasil Leo serap. Dan saat ini, dirinya terlihat sedang mengcasting ulti pamungkasnya menggunakan semua jiwa itu. Melihat hal itu, jelas si Thearis Void akan diam aja, yang mana ia terlihat akan menggunakan ultinya sekali lagi. Dan hal itu jelas membuat Leo terkejut dalam seketika. Akan tetapi hal itu belum cukup untuk menghentikan semangat Leo sama sekali. Perlahan Dying Slave mulai menyerap semua jiwa yang telah Leo kumpulkan. Namun di tengah itu semua terlihat si Thearis Void yang bersiap melemparkan sebuah gedung padanya. Melihat hal tersebut, Celia pun tak tinggal diam dan meminta Leo untuk menyerahkan defensif padanya. Hingga pada akhirnya bersama dengan itu Leo mulai mengcasting ulti pamungkasnya untuk melenyapkan Thearis Void di hadapannya. Akan tetapi dirinya harus buat sangat terkejut karena Thearis Void yang terlihat menggunakan Holy Protection tingkat tertinggi. Meski akan sangat sulit, tapi Leo tetap akan menyerangnya. Di lain sisi, nampaknya Vine dan lainnya yang hampir sampai di tujuan. Dan seperti sebelumnya, mereka harus melompat jika ingin segera sampai di sana. Melihat Arlia yang bersiap dengan pedangnya, Vine pun meminta mereka semua untuk bersiap karena dirinya akan menggunakan Pulse Shaft maksimum. Lalu yang terjadi? Meski gak mampu memudarkan si Thearis Void, tapi ultinya Arlia barusan lebih dari cukup untuk menghancurkan Holy Protection miliknya. Meski gak tahu apa yang terjadi, tapi Leo merasa itu adalah sebuah kesempatan emas untuknya. Setelah itu, Thearis Void berniat mengganggu konsentrasi Leo menggunakan suara Roselia lagi. Tapi jelas Leo takkan terjatuh ke dalam jebakan yang sama untuk kedua kalinya. Sampai pada akhirnya bersama dengan musnahnya Thearis Void, Third Assault Garden juga terlihat berhenti dan kabut gelap sebelumnya juga mulai menghilang dari sana. Sementara itu, para ksatria yang juga merasa tugas mereka di dunia ini telah selesai, perlahan mulai meninggalkan wadah mereka dan mengucapkan kalimat terakhir untuk nona mereka. Tak lama setelah itu, Vine dan yang lain akhirnya berhasil menemukan Celia dan juga Leo. Setelah Sakuya memberitahukan soal penyintas yang mereka temukan, sontak hal itu membuat Leo terkejut melihatnya. Mereka berenam akhirnya dijemput menggunakan helikopter yang di dalamnya ada si Fenris yang merasa sangat bahagia melihat Celia dan teman-temannya yang masih selamat. Di dalam helikopter, nampak Sakuya dan Regina yang terlelap, sedangkan Leo terlihat sedang memikirkan alasan kenapa bisa ada hero elf di zaman pasca 10 abad. Setelah itu, Leo menanyakan buku apa yang sedang dibaca oleh Celia. Celia pun memberitahukan seharusnya buku itu adalah buku cerita yang sering dibacakan oleh sang ayah ketika dirinya masih bocil dulu. Tapi isi dan apa yang diceritakan oleh sang ayah sangatlah berbeda. Leo yang sangat penasaran langsung menanyakan isi ceritanya. Mendengar cerita itu sontak Leo pun terkejut karena kurang lebih ceritanya hampir sama seperti kehidupannya di masa 1000 tahun yang lalu. Dirinya makin dibuat terkejut begitu mendengar pengakuan Celia yang merasa Leo sangatlah mirip seperti Raja Iblis yang diceritain oleh sang ayah. Leo kemudian bertanya tentang ending dari cerita tersebut.
Dan ya, scene kemudian memperlihatkan adegan mandi yang jelas bakal gua sensor habis-habisan. Di ruang tamu, Leo terlihat memanggil Blakas dan juga Seri. Mereka pun terkejut karena Nevakes adalah penguasa wilayah Lord Azrael yang menghadiri pertemuan Haji Mao 1000 tahun yang lalu. Leo juga mengetahui bahwa si Nevakes inilah yang membuat Roselia palsu menggunakan media Thearis yang telah ia ubah jadi Void. Seri kemudian meminta tuannya itu untuk berhati-hati dengan hero elf yang dulu pernah mengincarnya. Leo pun baru teringat dan menanyakan alasan kenapa hero elf seperti Arle bisa ada di zaman pasca 10 abad sepertinya. Meski nggak tahu apa tujuannya, tapi yang jelas Arle saat ini sedang dirawat di fasilitas medis bandara. Mendengar hal itu, Leo meminta Seri untuk terus mencari tahu motivasi Arle ini. Tak lama kemudian, Seri menanyakan tentang tuannya itu yang telah memberi Celia sebuah gaun. Leo pun mengiyakannya dan menanyakan kenapa Seri menanyakan hal tersebut. Yang ternyata... Mao-sama no baka. Bersama dengan Blakas dan Celia masuk kembali ke bayangan Leo, Celia muncul dengan outfit yang seriusan bikin gua pengen ngambil tisu. Godaan semakin menjadi-jadi begitu Celia duduk tepat di sebelahnya dan meminta untuk diizinkan buat menghisapnya sekali lagi. Dan pada akhirnya Leo menjadi korban genre Sotakon dari kebuasan Celia. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kegiatan yang dilakukan oleh semua member Playton 18. Regina yang pengen ngebuatin cemilan buat Leo, Vina yang memakai outfit yang gak kalah mantap dari Celia, di mana ia terlihat sedang menganalisa insiden yang menimpa Third Assault Garden dan sepertinya menyadari sesuatu tentang satu file yang baru aja ia temukan. Sedangkan Sakuya saat ini terlihat sedang berlatih pedang demi bisa melampaui Arle yang dirasa jauh lebih kuat darinya. Scene berpindah di fasilitas medis bandara. Nampaknya Arle yang tersadar dan langsung mengambil kembali pedangnya. Ternyata, suara gemuruh tadi berasal dari Arle yang melarikan diri dari fasilitas kesehatan. Hal itu jelas membuat Vina dan lainnya pun terkejut, dan Leo merasa semakin hari semakin banyak masalah yang terus berdatangan di wilayah kekuasaannya itu. Di tengah Leo yang terus bernarasi, nampaknya scene telah menunjukkan di pagi hari. Baru aja Leo yang bernarasi pengen mengembalikan kejayaan semua prajurit dan mengendalikan seluruh umat manusia secara tiba-tiba. Dan berakhirlah alur cerita anime Seiken Gakuin episode terakhir. Thanks banget buat kalian yang senantiasa nungguin anime ini dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Respect gue sama kalian semua coy, asli. Dan seperti yang gue kasih tahu di beberapa video lalu, gue dan beberapa pengalur anime lain bakal ngadain collab. Siapa aja yang udah fix? Ada Bang Ultra, Abang Nime, sama Cap Movie. Sedangkan yang masih belum fix, ada anime Ikigai, yang katanya dia masih milih judul. Sama si Lord NPC Babang Swag, yang tiap malam nge-follow, tapi pas gue ajakin malah turu. Anjir. Kabar baiknya lagi, semua kerjaan gue di Isekai udah clear. Jadi Winter 2024 nanti, persiapkan diri kalian buat selalu support channel gua, Bang Ultra, Cak Movie, Abang Nime, dan Anime Ikigai dengan subrek, like, dan share video kami ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan untuk Babak Swag nih ya, bantu gua spamming sebanyak mungkin di channelnya dia cuy, biar dia bangkit dari alam mimpinya. #SwagXWOM2. By the way, gue lupa ngajak ITV sih ya. Tapi gampang lah ya, tinggal chat doang nanti kan. So, thanks for watching dan sampai jumpa di alur cerita anime Winter 2024.